saya akan membahas yaitu tentang metode pembelajaran akidah akhlak kelas 3 MI. Yang pertama yaitu pengertian metode pembelajaran akidah akhlak MI. Yang kedua yaitu macam-macam metode pembelajaran akidah akhlak MI. Yang ketiga yaitu fungsi dan tujuan metode pembelajaran akidah akhlak MI. Yang pertama yaitu pengertian metode pembelajaran akidah akhlak. Metode di sini bisa diartikan yaitu sebagai sarana menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin. Metode pembelajaran di sini pada hakikatnya adalah jalan atau cara untuk mencapai tujuan pengembangan ilmu atau pemikiran secara sistematik. Metode di sini memiliki kaitan erat dengan pendidikan Islam, sehingga mengandung arti sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang maupun diri sendiri agar menjadi pribadi yang islami dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu macam-macam metode pembelajaran akidah akhlak. Adapun metode pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak yaitu yang pertama dengan cara metode ceramah. Metode ceramah di sini adalah suatu metode dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi kepada anak didik dengan jalan penerapan penuturan secara lisan untuk menjelaskan uraiannya. Dan guru dapat menggunakan alat-alat bantu mengajar yaitu seperti gambar, denah, peta, dan alat peraga lainnya. Yang kedua yaitu dengan cara metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyajian pelajaran untuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Metode tanya jawab bermaksud memotivasi siswa untuk bertanya. Yang ketiga yaitu metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah suatu pekerjaan yang harus diselesaikan oleh siswa untuk mengerjakan suatu tugas. Yang keempat yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah memberikan alternatif jawaban untuk membantu menyelesaikan masalah, dan metode ini merupakan bagian yang terpenting dalam menjelaskan sesuatu masalah serta membantu siswa untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat sendiri. Yang kelima yaitu metode latihan. Metode latihan adalah cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan tertentu juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan yang baik. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketetapan, dan kesempatan dan keterampilan. Yang keenam yaitu dengan cara metode pembiasaan. Menurut Abdullah Nasir Ulwan, metode pembiasaan adalah cara atau upaya yang praktis dalam pembentukan, pembinaan, dan persiapan anak didik. Yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi. Tujuannya di sini adalah menumbuh kembangkan akidah akhlak melalui pemberian, pemupukan, pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman siswa didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Fungsinya di sini adalah yang pertama untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada siswa didik agar mau menghayati dan meyakini dengan keyakinan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, pada hari kiamat dan qada dan qadar. Yang kedua yaitu
memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada siswa agar mau menghayati dan mengamalkan ajaran Islam tentang akhlak baik yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan yaitu manusia dengan lingkungannya. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan yang saya sampaikan. Mungkin koreksinya buat saya untuk menambahkan ilmu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.